Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Patut kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Pada saat ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Semua itu karena anugerah Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan rasa hormat dan rasa syukur kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan melantunkan pujian hormat bagi Allah Bapa, bait 1 sampai dengan yang ketiga. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan para kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Saya undang saudara sekalian untuk berdiri. Ibadah Raya Minggu pertama di bulan September, bulan perdamaian Sinode GKMI ini, kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari kekal sampai kekal. Kiranya kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun atas ibadah ini dan saudara-saudari sekalian. Amin. Dari permulaan
Teks pembimbing ibadah kita terambil dari surat Yakobus pasal 5 ayat 16. Demikian bunyinya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ada kalanya kita suka, ada kalanya kita berduka. Semua itu realita di dalam kehidupan kita. Namun satu yang perlu kita percaya dan yakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa-doa syafaat kita dengan mengingat bahwa doa yang dinaikkan dengan benar akan besar kuasanya. Kita akan bersama-sama persiapkan hati kita memasuki doa syafaat kita dengan pujian Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, ingat ada seorang penolong bagi kita. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hatimu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namamu, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu lamanya. Terima kasih banyak. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Karena sebagai orang percaya kami seringkali justru tidak menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang baik ini kami menaikkan doa syafaat hanya kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur boleh dapat beribadah. Kami bersyukur boleh dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong agar gereja-Mu di tempat ini boleh terus maju, boleh terus bertumbuh dan berkembang. Begitu juga dengan cabang-cabangnya. Kami mohon belas kasih-Mu, begitu juga dengan pos PI-nya. Tolong Tuhan Yesus, setiap anak-anak Tuhan yang ada di GKMI, Padi, dan cabang-cabang serta pos PI, kiranya terus bergerak dan berdampak. Kami mohon belas kasih-Mu. Kami sebagai umat-Mu penuh dengan pergumulan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kami mohon campur tangan daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak yang sekolah. Kiranya Tuhan menolong agar mereka terus semangat mengikuti pendidikan, baik yang daring maupun yang mulai tatap muka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan apa yang diperlukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini untuk keluarga duka almarhum Bapak Harjo, di mana tadi malam kami mendengar kabar dan ini nanti ada tutup peti yang dilayani oleh Bapak Pendeta Sri. Kiranya Tuhan menolong supaya Tuhan Engkau kuatkan, Engkau hiburkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini untuk mereka yang sudah lanjut usia, yang terus berusaha mengasihi Tuhan. Tolong mereka Tuhan Yesus, orang tua kami. Biarlah dengan penuh semangat tetap beriman kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan tolong agar supaya terus bersemangat, merasakan belas kasih-Mu, terus mengupayakan yang baik. Kami mohon campur tangan daripada-Mu. Apa yang diharapkan kiranya terkabul hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau keluarga Bapak Pendeta Michael boleh dapat bersukacita karena putri pertama boleh menikah di Bali. Dan kami bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik. Wakil dari gereja boleh hadir di sana dan nanti akan pulang. Kiranya Tuhan menolong supaya boleh sampai di Padi dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Padi dan Kabupaten Padi. Kiranya Tuhan menolong agar supaya kota Padi boleh terus semarak, boleh terus Tuhan Yesus, perekonomian berjalan dengan baik. Tolong Tuhan Yesus, kami percaya, biarlah kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong warga masyarakat yang ada, dijauhkan dari hal yang jahat, dijauhkan dari rencana-rencana busuk, dijauhkan dari hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga setiap orang yang
menjadi warga Pati dan Kabupaten Pati boleh merasakan sejahtera. Kami mohon campur tangan daripadamu. Pemerintah yang ada biarlah terus boleh mengupayakan yang baik, kiranya Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk pandemi COVID-19. Kami bersyukur kalau di Pati ini, Kabupaten Pati, PPKM-nya level 2, terus melandai, terus menurun. Kiranya Tuhan Yesus geliat perekonomian, semuanya boleh berjalan normal kembali. Kami mohon belas kasih-Mu, vaksin-vaksin yang diberikan kiranya menambah kekebalan tubuh imun. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima taburan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan, apapun kehendak Tuhan boleh kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Kita akan lantunkan pujian kehendak Tuhan, laksanakan bait 1 sampai dengan yang keempat. Kehendak Tuhan
Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tibalah saatnya bagi kami untuk membuka hati dan pikiran akan firman-Mu. Tolong kami semua ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 18, mestinya ayat 16 sampai 33 karena sangat panjang. Saya akan membacakan ayat 22 sampai ayat 26. Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Yang berbahagia ialah kita yang pada pagi ini dapat membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan itu baik dan benar. Dia hakim yang adil, memutus perkara dengan adil. Sebagai Tuhan, Dia telah memilih Abraham. Dia memilih Abraham sebagai nabinya. Kalau Abraham berdoa, Abraham akan mendapat jawaban dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Abraham percaya kepada Tuhan. Dia percaya dan mau mengikuti perintahnya dengan rendah hati. Abraham sebagai orang pilihan Tuhan, dia juga menyukai perdamaian. Saudara, suatu ketika diceritakan dalam teks kita bahwa Allah memberitahukan kepada Abraham, Tuhan memberitahukan kepada Abraham isi hatinya. Saudara, menyenangkan sekali mengetahui isi hati Tuhan. Dan ini yang mendapat kesempatan adalah Abraham. Sodom dan Gomora yang di sana itu aku akan melenyapkannya karena mereka sangat jahat dan sangat berdosa. Saudara mendengar isi hati Tuhan yang seperti itu, siapa yang tidak kaget? Tentu Abraham sebagai orang pilihan, dia juga merasa kaget. Kok itu yang akan terjadi? Melenyapkan, sedangkan anak saudaraku yaitu Lot dan keluarganya ada di sana. Dia seorang percaya, mereka percaya. Karena mereka bersama dengan aku keluar dari tanah orang tuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan ingin melihat reaksi daripada Abraham.
Bagaimana reaksimu ketika engkau mengetahui isi hatiku? Tuhan ingin melihat bagaimana dia bertindak, melakukan sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak salah. Ternyata Abraham di sini tergugah hatinya dan muncul ada sesuatu yang harus dia perjuangkan. Ada sesuatu yang harus dia utarakan kepada Tuhan. Dia harus melakukan sesuatu, harus bernegosiasi. Lalu saudara, karena Abraham yang kaget, saat itu juga dia langsung cepat berpikir dan kemudian dalam tanda kutip mengajak musyawarah sama Tuhan. Mengajak berunding, mari ke meja perundingan dulu. Mari bicara dulu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Abraham melihat bahwa Tuhan bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Abraham. Tuhan bersedia mendengarkan. Abraham dia menyampaikan pendapatnya, dia menyampaikan keberatannya, dia menyampaikan permintaannya, dia bersyafaat, dia menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Tuhan, apabila ada 50 orang benar di sana bagaimana? Tadi dikatakan, aku tidak akan melenyapkan karena 50 orang benar itu. Nek 45, karena Abraham berpikir ada enggak di sana orang benar. Kalau 45 Tuhan mengatakan tidak, 40 tidak, 30 tidak, 20 tidak, 10 Tuhan tidak. Saudara, kita bisa membayangkan bahwasanya ketika Abraham bersyafaat, berdoa, menyampaikan permohonan kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab dan bersedia menyetujui, saudara. Setuju aku. Aku tidak akan melenyapkan karena 10 orang benar ada di sana, di Sodom dan Gomora. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentu Tuhan senang, dia tersenyum bahwasanya ternyata Abraham ini orang benar. Dia tidak egois. Walaupun dia sudah berada di tanah di mana penggembalaan semuanya itu baik, tetapi Lot di mana bertempat tinggal di daerah ternyata jahat, penduduknya sangat berdosa. Ternyata Abraham tidak kemudian ya wes sakarmu, kan pilihan-pilihanmu dewe. Kamu kan tinggal di sana, itu pilihanmu, kamu melihat di sana indah dan sebagainya. Tapi ternyata orang-orang jahat ada di sana. Orang berdosa ada di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan melihat bahwasanya reaksi orang pilihannya di mana nantinya akan menjadi besar, berkuasa, di mana nantinya akan menjadi berkat, di mana nantinya dikatakan bahwasanya sebagai bangsa yang besar di mana anak dan keturunannya akan hidup seturut dengan petunjuknya dan di mana janji Tuhan akan dipenuhi. Tuhan melihat bahwasanya Abraham di sini berani menyatakan kebenaran, mengungkapkan rasa keadilan untuk orang lain, untuk sesamanya. Bahkan karena orang benar ada, seluruh orang jahat tidak jadi dilenyapkan. Tidak jadi dimatikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan senang, dia mau menanggapi, dia mau setuju. Tentu bukan berarti bahwasanya apa yang direncanakan Tuhan itu kemudian bisa digagalkan oleh manusia. Bukan, saudara. Ini karena Tuhan melihat bahwa pengetahuan Abraham itu terbatas. Sebagai orang pilihan, dia tetap terbatas. Dia tidak mengetahui secara keseluruhan.
Dia memang berjuang tetapi itu baik. Dia menegosiasikan itu baik. Abraham pada akhirnya bisa memahami, mengerti saudara, bahwa Tuhan itu baik dan dia benar. Dan dia hakim yang adil karena kenyataannya tidak ada 10 orang. Hanya Lot, istrinya dan 2 anak perempuannya. Wong papat. Jadi dia ngerti Tuhan maha tahu, dia maha mengerti dan oke, enggak apa-apa. Aku senang bahwa yang paling penting adalah kepedulianmu, rasa keadilanmu itu ada pada dirimu. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, menjadi berkat itulah yang akan terjadi dalam kehidupan Abraham dan keturunannya, anak keturunannya. Tidak salah memilih dia. Tidak salah menjadikan dia seorang nabi yang kalau berdoa syafaat, doanya akan dijawab. Saudara, dalam teks Alkitab, dalam bacaan di Alkitab, dalam Alkitab kita pun membaca bahwasanya selain Abraham yang berdoa syafaat bagi Sodom dan Gomora, ternyata tokoh-tokoh dalam Alkitab itu juga berdoa syafaat bagi bangsa Israel. Ada Musa yang berdoa syafaat dalam perjuangan bangsa Israel. Berdoa sungguh-sungguh bersama dengan orang-orang beriman yang baik. Ada Daniel yang berdoa syafaat untuk bangsa Israel ketika dalam pembuangan di Babel. Berdoa 3 kali. Ada Esther, dia yang berdoa syafaat agar bangsa Israel tidak jadi dibinasakan. Ada Nehemia dan yang lainnya. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Yesus, kita pun telah dipilih. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dipilih, saudara. Mosok aku dipilih, kan gitu. Pertanyaan kita bisa begitu. Kita bisa menjadi bertanya, apakah aku dipilih? Kita dipilih. Ya, kita ini dipilih, saudara. Dari Juwana saya menuju ke Pati, naik mobil pagi-pagi, hawa dingin, saudara. Saya merenung, saya ini siapa? Karena apa? Kanan kiri dari Juwana ke Pati sekarang bangunannya gede-gede. Pabrik-pabrik, saudara. Siapa yang punya? Uangnya berapa M yang digelontorkan di sana? Kalau aku sebagai seorang hamba Tuhan, mengendarai boleh kenalan dengan mereka. Siapa mereka, saudara? Apa yang dapat aku kerjakan? Apa yang dapat aku lakukan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau aku dipilih menjadi pendeta, kalau saudara dipilih menjadi majelis, kalau saudara dipilih menjadi umat Tuhan, dengan pekerjaan di bidang masing-masing, bisa enggak bersyafaat? Bisa banget, saudara. Kita semua diajarkan berdoa syafaatlah. Sampaikan permintaan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Berdoa syafaat itu berdoa untuk sesama, untuk orang lain. Kita bisa berdoa untuk penguasa. Penguasa yang baik, penguasa yang buruk, didoakan. Kita bisa berdoa untuk mereka yang punya usaha yang gede-gede atau usaha yang kecil-kecil. Kita bisa berdoa untuk mereka yang sakit parah atau yang punya kesehatan yang luar biasa. Kita bisa berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen atau keluarga non-Kristen. Agar kebahagiaan itu terjadi. Saudara, ketika kita bersyafaat tentu punya tujuan, punya maksud. Kalau tadi Abraham adalah berdoa syafaat untuk keselamatan orang benar dan ternyata berdampak orang jahat juga terselamatkan. Tidak akan dilenyapkan Sodom dan Gomora. Kalau kita berdoa, saudara, untuk keluarga-keluarga, tentu harapannya adalah kebahagiaan itu terjadi dalam setiap keluarga. Dimanapun dia berada, kalau mereka bahagia, saudara,
kita yang menjadi tetangganya ikut bahagia, malu seneng. Tetapi kalau setiap hari tukaran, nah, saudara, kita itu ikut deg-degan, saudara. Bisa jadi maaf ini, aku gek dia ngobong omahe, aku omahku cedak, gak repot, gara-gara karena dia suka bertengkar. Ada anak yang begitu? Ada, ngeri, saudara. Karena pertengkaran anaknya sama pacarnya bakar rumahnya. Itu kan terjadi ya di mana itu yang dokter itu loh, yang dokter perempuan, dia nekat bakar bengkel calonnya yang menolak gitu. Wah, ngeri, saudara. Bapak ibunya meninggal, anaknya meninggal, ngeri. Berarti perlu enggak kita berdoa? Berdoalah bagi mereka, keluarga-keluarga. Kalau kita berdoa untuk yang sakit, untuk apa? Untuk sembuh, sehat. Kalau sehat, aku jadi tonggone ya enak, kan gitu. Untuk kasih mereka, untuk iman mereka. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ketika kita dipanggil keluar, Tuhan ingin agar kita melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, menjadi berkat. Sama, saudara. Orang percaya, orang pilihan itu supaya menjadi berkat bagi sama. Dia akan menerima berkat Tuhan, ya. Tapi Tuhan ingin jangan untuk dirimu sendiri, tapi juga orang lain juga merasakan berkat. Saudara yang dikasihi, kalau sebagai pengikut Tuhan di bulan perdamaian Sinode GKMI ini, di masa PPKM level 2, kita bersyukur. Ring road yang dari Juwana ke Pati kan ada lingkar itu sudah dibuka. Wah, saya seneng. Biasanya ditutup, lampunya merah, tapi yang dari Juwana nerjang saja. Orang polisi gitu. Walaupun ada CCTV, buah raruh. Banyak begitu, saudara. Karena apa? Aku mau masuk kota gitu. Anak melingkar malah tidak bisa. Ternyata sekarang sudah dibuka, lebih lega lagi. Tentu doanya adalah ya semakin sejahtera, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sehingga geliat perekonomian lebih baik. Yang kita doakan begitu. Saudara yang dikasihi, tentu pertanyaan adalah sudahkah atau mengapa tidak kita hidup benar? Mengapa tidak kita menjadi berkat bagi sesama? Mengapa kita tidak berlaku adil terhadap sesama? Pertanyaan lebih lanjut, sudahkah atau mengapa tidak berdoa syafaat untuk keselamatan, untuk kesembuhan, untuk kebahagiaan bagi sesama? Tadi dalam nats pembimbing, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Itu berdoa syafaat kan saling mendoakan. Aku ternyata didongake, dia ternyata didoakan juga. Saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Tidak saling menghina, itu bukan dari Tuhan. Tidak saling membenci, itu bukan dari Tuhan. Tidak saling mengenyek, itu bukan dari Tuhan. Tidak saling menghancurkan, itu bukan dari Tuhan. Dan kalau aku orang pilihan, aku harus berdoa syafaat yang baik. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita sebagai orang percaya menetapkan hati berkomitmen. Sebagaimana aku ada, aku telah dipilih oleh Tuhan, kami telah dipilih oleh Tuhan sebagai gereja. Mari kita masuk dalam rancangan Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal, benar, adil adanya. Dia baik, kita masuk dalam rancangannya. Kalau rancangan Tuhan itu baik, biarlah aku baik, biarlah aku benar, biarlah aku adil. Masuk dalam rancangannya dan kita mau menjadi orang kudusnya yang menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan yang bersyafaat untuk keselamatan sesama. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar tentang syafaat untuk keselamatan. Tuhan Yesus, biarlah kami melihat ke dalam diri kami sebagai orang percaya, pengikut-Mu, murid-Mu yang Engkau pilih menjadi orang percaya di daerah kami masing-masing, di RT kami masing-masing. Tolong kami Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Pada minggu ini Tuhan kami mengucap syukur boleh dapat memberikan persembahan mingguan. Kiranya Tuhan memberkati dan biarlah dapat dikelola oleh majelis untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka diri kita, membuka hati kita untuk masuk dalam rancangan Tuhan, sehingga kita dapat hidup damai dan menjadi berkat bagi sesama kita. Sebagai lagu penghujung di ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menanggapi firman Tuhan dengan satu pujian, "Ada Damai Dalam Jiwaku". Saya mohon Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini bait 1 sampai dengan 3. Ada damai dalam jiwaku, aku bersukaria, rasa syukur penuh di hatinya. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Ku bernyanyi dalam jiwaku, karena Tuhan ku dekat, damainya tinggal di hatiku, penuh kasih sayang. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Sukacita dalam jiwaku, ada harap dan iman, tersedia berkat bagiku, di surga yang kekal. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk kembali ke tempat kita masing-masing untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Dan biarlah kita boleh pulang sampai di rumah dengan selamat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Saat teduh bagi saudara sekalian. Saat teduh bagi kita semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan. Tetap sehat, kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.